Pak Dek Channel. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Kata-kata kasar. Saya menabrak seorang yang tidak dikenal ketika ia lewat. "Oh, maafkan saya," adalah reaksi saya. Ia berkata, "Maafkan saya juga, saya tidak melihat Anda." Orang tidak dikenal itu, juga saya, berlaku sangat sopan. Akhirnya kami berpisah dan mengucapkan selamat tinggal. Namun cerita lainnya terjadi di rumah. Lihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita kasihi, tua dan muda. Pada hari itu juga, saat saya tengah memasak makan malam, anak lelaki saya berdiri diam-diam di samping saya. Ketika saya berbalik, hampir saja saya membuatnya jatuh. "Minggir," kata saya dengan marah. Ia pergi. Hati kecilnya hancur. Saya tidak menyadari betapa kasarnya kata-kata saya kepadanya. Ketika saya berbaring di tempat tidur, dengan halus Tuhan berbicara padaku. "Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak kau kenal, etika kesopanan kamu gunakan, tetapi anak-anak yang engkau kasihi, sepertinya engkau perlakukan dengan sewenang-wenang." Sahabat yang dirahmati Allah, coba lihat ke lantai dapur, engkau akan menemukan beberapa kuntum bunga dekat pintu. Bunga-bunga tersebut telah dipetik sendiri oleh anakmu, merah muda, kuning dan biru. Anakmu berdiri tanpa suara supaya tidak menggagalkan kejutan yang akan ia buat bagimu, dan kamu bahkan tidak melihat matanya yang basah saat itu. Seketika aku merasa malu, dan sekarang air mataku mulai menetes. Saya pelan-pelan pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. "Bangun, nak. Bangun," kataku, "apakah bunga-bunga ini engkau petik untukku?" Ia tersenyum. "Aku menemukannya jatuh dari pohon. Aku mengambil bunga-bunga ini karena mereka cantik seperti ibu. Aku tahu ibu akan menyukainya, terutama yang berwarna biru." Aku berkata, "Anakku, ibu sangat menyesal karena telah kasar padamu. Ibu seharusnya tidak membentakmu seperti tadi." Si kecilku berkata, "Oh, ibu, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu." Aku pun membalas, "Anakku, aku mencintaimu juga, dan aku benar-benar menyukai bunga-bunga ini. Apalagi yang biru." Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meteor apa? Kata pelaut, angin dan badai. Curiga Profesor. Saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma pelaut biasa, ujar pelaut dengan lugunya. Murkalah Profesor, apaan? Tolol, dungu, bego. Bertahun-tahun di laut. Betapa sia-sianya. Kau sia-siakan seluruh hidupmu. Profesor pergi dan bersumpah tak akan pernah bicara dengan orang bodoh itu lagi. Malam keempat di laut. Ia tidak hadir ke aula perjamuan untuk makan malam karena malam itu samudra mengamuk. Profesor mabuk laut, menaruh apapun dalam perutnya hanya akan langsung keluar lagi. Jadi ia istirahat saja dalam kabinnya. Malam makin larut, badai makin parah. Ia sampai bisa merasakan kapal makin bergoyang. Ia bisa merasakan gelombang laut menamparkan kapal dari jendela kabin. Sungguh cuaca malam itu sangat buruk. Ketika badai mencapai puncaknya pada tengah malam, ia mendengar suara tabrakan, dentuman besar. Ia merasa takut. Setelah bunyi keras itu, sesaat hanya ada keheningan, diikuti suara orang berlarian dan kegaduhan di luar pintu kabinnya. Panik, ia membuka pintu dan coba tebak siapa yang sedang berlari di luar sana. Si pelaut tua. Si pelaut tua itu berhenti sesaat, berpaling ke arah Profesor dan berkata, "Pak Profesor, selama bertahun-tahun Anda hidup. Pernahkah Anda belajar berenang?" Tidak ada, lirih Profesor. Sia-sia sekali hidup Anda. Kapal ini akan tenggelam, seru pelaut. Moral kisah ini, wahai Profesor tua tolol. Boleh saja belajar astronomi, oseanologi, atau meteorologi, tapi yang paling penting untuk diketahui seorang pelaut adalah cara berenang. Demikian pula, hal terpenting untuk diketahui dalam hidup bukanlah mengetahui soal elektronika, mobil, teknologi, tapi bagaimana menjaga kepala tetap di atas permukaan air di dalam arus dan gelombang ketidakpastian hidup. Namun, sudahkah Anda belajar berenang andai kata kapal Anda tenggelam? Ketika Anda kehilangan seluruh harta Anda, bursa saham jatuh, ditinggalkan pasangan, ditinggal mati orang tersayang. Jika belum, maka kecewa dan duka akan menenggelamkan Anda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan berenang? Mengetahui cara untuk peduli, berwelas asih, mengetahui apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah tenggelam. Memang masih akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih akan ada orang yang Anda sayangi meninggal, perpisahan, kehilangan. Namun Anda memiliki welas asih luar biasa untuk melepas. Kepedulian luar biasa terhadap lingkungan, tidak marah namun memiliki kasih sayang hebat terhadap masa lalu, terhadap masa-masa indah yang dijalani bersama, untuk bisa mengucap terima kasih banyak. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.